so lonely. Dalam ajaran agama apapun, menggambarkan bahwa neraka adalah sebagai tempat yang mengerikan dengan rasa sakit dan penderitaan, dan tentu saja neraka tidak hanya dihuni oleh manusia berdosa, melainkan juga dihuni oleh iblis-iblis. Dan pada kali ini kita akan membahas tentang iblis-iblis dalam kepercayaan Kristiani. Tapi sebelum lanjut, jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like dan subscribe agar bisa tahu kalau ada video lagi. Yuk guys, langsung ke topik pembahasan. Sebelum lanjut, Mimin ingin menjelaskan sedikit biar tidak ada salah paham ke depannya ya guys. Dalam setiap ajaran agama memiliki nama iblis yang berbeda-beda, walaupun dengan tujuan yang sama, yaitu menggoda iman manusia. Namun, pada video ini Mimin memperkenalkan dalam kepercayaan Kristiani. Mungkin di lain video akan dibahas versi agama lainnya ya. Dan berikut about everything rangkum, check it. Yang pertama, Lucifer, yaitu kesombongan. Nama ini berasal dari perkataan Latin, lux yang bermaksud cahaya, dan fer yang bermaksud pembawa. Atau secara harfiah bermaksud pembawa cahaya atau bintang pagi. Dalam konteks ini, Lucifer awalnya digambarkan sebagai malaikat yang sangat mulia dan bersinar. Dalam Alkitab, khususnya dalam Yesaya 14 ayat 12, terdapat gambaran tentang kejatuhan Lucifer yang disebabkan oleh kesombongannya. Lucifer berpikir untuk menggantikan Tuhan dan ingin menaikkan dirinya di atas segala kekuatan yang ada, yang akhirnya menyebabkan pemberontakan besar di surga. Akibat pemberontakannya terhadap Tuhan, dia dan para malaikat yang mengikutinya dibuang dari surga dan jatuh ke bumi. Dalam Kristiani, Lucifer kini menjadi simbol kejahatan dan godaan. Dia dikenali sebagai makhluk yang berusaha untuk menyesatkan umat manusia dan menjauhkan mereka dari Tuhan. Oh ya, Lucifer juga The devil you know is not the one I am anymore. I tried to walk away from the chaos, from the constant. Dan dalam penggambaran satanik memiliki ciri seperti tanduk dan cakar. Kesimpulannya, kejahatan Lucifer terletak pada kesombongan, keinginan untuk merebut kekuasaan, dan pemberontakannya terhadap Tuhan. Tindakannya untuk menentang Tuhan dan menyesatkan umat manusia menjadikannya simbol utama kejahatan dalam banyak tradisi agama. Kejatuhan Lucifer dari surga dan peranannya dalam menggoda manusia untuk jatuh dalam dosa menjadikannya tokoh yang paling dikaitkan dengan penentangan terhadap kebaikan dan kegelapan spiritual. Hati-hati ya guys, jadi manusia jangan sombong karena itu tidak baik dan sifat yang buruk. Yang kedua, Satan, murka atau amarah. Satan merupakan salah satu malaikat jatuh yang menentang Tuhan. Awalnya, Satan tidak memiliki kekuatan nyata apapun, tetapi dengan segala tipu dayanya, Satan berhasil menjadi iblis yang ditakuti banyak orang. Sebagai wakil dosa kemarahan, Satan dapat memunculkan kemarahan dan menimbulkan dosa bagi manusia. Amarah dianggap sebagai salah satu cara Satan atau kekuatan jahat bekerja dalam diri manusia. Ketika seseorang marah, dia mungkin kehilangan kontrol atas dirinya sendiri, dan ini menimbulkan jalan bagi godaan atau tindakan yang tidak terkontrol. Emosi seperti amarah, kebencian, atau dendam seringkali dianggap sebagai pintu masuk bagi Satan untuk merusak hubungan antar sesama dan menjatuhkan seseorang dari kedamaian batin atau kehendak Tuhan. Contoh akibat dari dosa ini adalah membunuh dan bunuh diri. So guys, lebih hati-hati jika marah dan ada baiknya kita belajar ya guys untuk mengontrol amarah kita. Yang ketiga, Beelzebub atau kerakusan. Nama Beelzebub dari bahasa Ibrani, Baal Zebub, yang berarti Tuhan dari lalat atau Raja Lalat. Baal adalah salah satu nama dewa yang dipuja oleh orang Kanaan, dan Zebub berarti lalat dalam bahasa Ibrani. Oleh karena itu, Beelzebub awalnya diidentifikasi dengan dewa yang berhubungan dengan penyakit dan kerasukan. Dalam kitab Injil, terutama dalam Perjanjian Baru, Beelzebub disebut sebagai pangeran roh-roh jahat. Ini menunjukkan bahwa dia dianggap sebagai salah satu pimpinan dan hierarki iblis. Dalam ajaran Kristen, Beelzebub seringkali dianggap sebagai salah satu nama iblis atau setan. Dalam Alkitab, nama ini muncul dalam beberapa bagian. Malah, satunya dalam Injil Matius dan Markus, di mana Beelzebub disebut sebagai penguasa roh-roh jahat. Dalam literatur Kristen, Beelzebub digambarkan sebagai salah satu pengikut setia Lucifer dan sering dianggap sebagai salah satu pemimpin tertinggi dalam neraka. Dia dikenal karena kekuatannya dalam menyesatkan manusia dan menyebabkan kerusakan. Beelzebub juga muncul dalam karya sastra klasik seperti Paradise Lost oleh John Milton, di mana dia adalah salah satu malaikat yang jatuh dan menjadi salah satu pemimpin pemberontak terhadap Tuhan. Bagi kalian yang suka nonton anime atau manga, terdapat satu anime atau manga yang berjudul Record of Ragnarok. Pada anime tersebut terdapat karakter Beelzebub dan juga sedikit banyaknya ditunjukkan bagaimana sikap Beelzebub melakukan kejahatan. Berbanding terbalik dengan manganya, di dunia justru Beelzebub digambarkan dengan sayap hitam terbakar, tanduk, cakar, bertubuh besar. Intinya, iblis Beelzebub bertugas mengajak manusia untuk menjadi rakus, banyak makan, dan pilih-pilih makan. Jadi buat teman-teman, lebih berhati-hati ya, kita jangan jadi manusia yang tamak dan rakus, karena takutnya nanti perut kita jadi buncit. Ups, bercanda ya guys. Intinya kita jangan rakus ya, karena Mimin yakin agama apapun tidak mengajarkan kita untuk berbuat rakus.
Nomor 4, Abadan atau kehancuran. Nama Abadan muncul dalam berbagai tradisi agama dan memiliki berbagai tafsiran, terutama dalam konteks kehancuran dan malapetaka. Dalam agama Kristen, Abadan disebutkan dalam kitab Wahyu 9 ayat 11 sebagai nama raja dari kawanan belalang yang dibebaskan selama zaman apokaliptik atau akhir zaman. Belalang ini menggambarkan kehancuran yang datang sebagai bagian dari salah satu tanda akhir zaman. Abadan dalam pandangan sebagai malaikat penghancur atau penguasa dunia bawah yang membawa malapetaka. Kata Abadan sendiri berasal dari bahasa Ibrani yang berarti kehancuran atau kerusakan. Dalam hal ini, Abadan sering dikaitkan dengan kekuatan destruktif yang menguasai dunia di saat-saat terakhir. Meskipun tidak selalu dianggap sebagai iblis dalam tradisi Kristen, Abadan dalam tradisi Kristen tidak selalu dianggap sebagai iblis dalam pengertian yang sama dengan iblis, Satan, meskipun ia tetap berfungsi sebagai agen dari kehancuran yang jahat. Sementara iblis dalam agama Kristen sering dipahami sebagai makhluk yang menyesatkan dan menggoda umat manusia untuk berbuat dosa. Abadan lebih diidentifikasi dengan kehancuran fisik dan spiritual yang akan terjadi di akhir zaman. Iblis Abadan juga sering diangkat ke film layar lebar, contohnya dalam film horor The Last Exorcism Part 2, 2013, karakter Abadan digunakan sebagai nama iblis atau kekuatan jahat yang terlibat dalam cerita. Di sini, Abadan muncul dalam kekuatan yang mempengaruhi manusia, tubuh seorang wanita muda, yang terjebak dalam usaha penyelamatan spiritual. Ini adalah penafsiran bebas dari karakter Abadan yang berhubungan dengan tema pengusiran setan dan pertarungan melawan kekuatan gelap. Dalam mitologi dan sastra, Abadan digambarkan dengan ciri fisik tubuh besar dan menakutkan. Memiliki sayap yang gelap dan rusak, memiliki tanduk, ekor, serta kulit yang gelap dan mata yang merah menyala. Jadi intinya, badan ini digambarkan sebagai kehancuran, khususnya kehancuran pada akhir zaman. Yang kelima, Asmodeus atau nafsu. Asmodeus adalah salah satu iblis yang dikenal dalam berbagai tradisi agama. Di dalam agama Kristen, ia sering dikaitkan dengan dosa keinginan seksual dan perzinahan. Dalam The Dictionary Infernal oleh Colin de Plancy abad ke-19, Asmodeus digambarkan sebagai iblis yang bisa mengungkap rahasia tersembunyi, terutama yang berkaitan dengan hubungan cinta, perzinahan, dan perselingkuhan. Asmodeus sering digambarkan sebagai makhluk mengerikan dengan 3 kepala, 1 kepala manusia, 1 kepala banteng, dan 1 kepala domba jantan. Ia juga digambarkan memiliki ekor ular, kaki ayam atau angsa, dan kadang menunggangi naga. Bahkan dalam legenda, Asmodeus pernah menggantikan Raja Sulaiman di tahtanya dengan menipu dan membuangnya jauh dari kerajaannya. Sulaiman akhirnya kembali dan mengalahkannya. Beberapa film yang mengangkat iblis ini, yang pertama The Pope Exorcism tahun 2023, Amadeus 2015, Paranormal Activity Next of Kin tahun 2021, dan yang terakhir The Cleansing Hours 2019. Dan film ini yang Mimin paling suka karena di film ini iblis sanggup mempengaruhi dan membunuh banyak orang hanya melalui siaran. Yang keenam, Mammon atau ketamakan. Mammon adalah salah satu nama iblis yang sangat terkenal karena keterkaitannya dengan keserakahan, kekayaan, dan materialisme. Dalam demonologi Kristen abad pertengahan, Mammon dianggap sebagai iblis kekayaan dan keserakahan. Ia adalah representasi dari salah satu 7 dosa mematikan, yaitu avarice, keserakahan. Untuk penampilannya sendiri, ia digambarkan dengan iblis gendut dengan kantong uang, mata emas, atau mengenakan perhiasan berlebihan. Contoh kejahatan iblis Mammon ini ialah seperti memicu keserakahan tak terbatas, korupsi, dan eksploitasi. Jadi, kejahatan Mammon bersifat halus tapi menghancurkan. Seperti racun lambat yang membuat dunia kehilangan empati dan keadilan. Banyak film yang mengangkat tentang iblis Mammon, tapi yang paling terkenal adalah film lawas yaitu Constantine tahun 2005 dan Incursion tahun 2022. Yang ketujuh, Leviathan atau iri hati. Leviathan adalah sosok iblis atau makhluk mitologis yang sangat terkenal, terutama karena penampilannya sebagai monster laut raksasa dan asosiasinya dengan kekacauan serta pemberontakannya terhadap Tuhan. Dalam Alkitab, Kitab Ayub 41, Mazmur 74 ayat 14, dan Yesaya 27 ayat 1, Leviathan digambarkan sebagai makhluk laut purba yang mengerikan, simbol dari kekuatan dan kekacauan kosmis. Ia sering dikaitkan dengan dosa iri hati. Leviathan juga dianggap sebagai penjaga gerbang neraka atau lautan neraka. Kejahatan Leviathan ialah menghancurkan manusia dari dalam batin lewat emosi gelap yang membusuk diam-diam seperti menebar iri hati, rasa tidak puas, menciptakan kekacauan emosional, memecah hubungan dan persatuan. Banyak film yang mengangkat tentang iblis ini, tapi film yang paling terkenal yaitu Leviathan tahun 1989 dan Hellbound Helicert 2 tahun 1988.
Yang terakhir yaitu Belphegor atau kemalasan. Belphegor adalah salah satu iblis dalam demonologi yang dikenal sebagai penggoda lewat kemalasan. Ia sering diasosiasikan dengan dosa malas, tapi kejahatannya jauh lebih kompleks dari sekedar malas rebahan. Dalam demonologi Kristen, ia direduksi menjadi iblis yang menggoda manusia dan menyembah kenikmatan, kemalasan, dan akal-akalan licik. Iblis ini digambarkan sebagai iblis berjanggut duduk di toilet, simbol keengganan untuk bangkit dan bertindak, atau satir terhadap kemalasan. Kejahatan dari iblis ini antara lain membuat manusia merasa tidak apa-apa untuk tidak melakukan apa-apa, memberikan ilusi kesuksesan yang mudah, dan menghancurkan potensi manusia dengan membuat mereka percaya bahwa mereka bisa menunda segalanya. Salah satu contoh filmnya ialah Belphegor tahun 2001. Nah, itulah rekan-rekan seperyoutuban beberapa iblis dalam kepercayaan Kristiani. Di lain video, kita akan bahas iblis-iblis dalam kepercayaan agama lain ya guys. Dan ingatlah, kita dalam agama apapun, iblis tercipta memang memiliki tujuan utama untuk menggoda orang-orang. Selalu rajin-rajin ibadah ya guys, biar kita tetap dalam lindungannya dan tidak terjerumus dalam kesesatannya. Tetap ibadah ya guys, menurut kepercayaan masing-masing. Mungkin segitu saja untuk video kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun salah lainnya. Jangan lupa like, subscribe channel ini ya, serta tinggalkan komen untuk mengoreksi channel ini agar kedepannya lebih baik lagi. Bye-bye guys, see you on another happiness.